Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Calon Apoteker. Dalam video kali ini, kita akan melakukan latihan soal dengan materi mengenai gangguan dermatologi. Nah, di mana gangguan dermatologi? Nanti kita akan membahas mengenai 4 bab, di mana ada osteoporosis, kemudian ada osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan juga asam urat. Jadi, nanti kita akan membahas 4 penyakit itu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke soal. Nomor 1. Seorang pasien pria berusia 38 tahun mengalami gout arthritis dan oleh dokter diberi resep colchicine dan juga probenecid. Bagaimana mekanisme kerja dari probenecid? A. Mencegah peradangan sendi. B. Menghambat sintesis asam urat. C. Mempercepat ekskresi asam urat. D. Mengurangi nyeri. Atau E. Mempercepat metabolisme asam urat. Oke, jadi kata kuncinya yaitu mekanisme kerja dari probenecid. Perlu kalian ketahui, probenecid dia itu memiliki mekanisme kerja sebagai dia itu bukan mempercepat sih harusnya. Dia itu memiliki dua mekanisme kerja yang umum. Dia itu memiliki kita rasa dulu, kita balik ke sini. Oke, nomor 1. Seorang pasien pria berusia 38 tahun mengalami gout arthritis dan oleh dokter diberikan resep colchicine dan juga probenecid. Bagaimana mekanisme kerja dari probenecid? A. Mencegah peradangan sendi. B. Menghambat sintesis asam urat. C. Mempercepat ekskresi asam urat. D. Mengurangi nyeri. Atau E. Mempercepat metabolisme asam urat. Oke, jadi kata kuncinya yaitu bagaimana mekanisme kerja dari probenecid. Oke, probenecid sendiri dia tuh memiliki dua mekanisme kerja. Di mana mekanisme kerja yang pertama dia tuh dapat menghambat organic anion transporter atau OAT1 dan juga 3 di bagian tubulus distal, tubulus proximal. Nah, jadi di dalam ginjal kita itu ada yang namanya dua transporter atau ini misalnya pembuluh darah, kemudian satu lagi yaitu ada tubulus proximal dan juga satu lagi itu tempat urin. Kita anggap urin dan juga ini pembuluh darah dikasih D aja. Jadi probenecid dia itu dapat menghambat transporter. Ya, dia itu menghambat sekresi dari darah menuju ke tubulus proximal. Kemudian yang kedua, dia itu dapat menghambat atau dia itu menghambat reabsorpsi dari urin menuju ke tubulus proximal dan dia akan dikembalikan ke darah. Ini yang namanya reabsorpsi. Nah, mekanisme kerja yang pertama, dia itu dapat menghambat sekresi dari darah menuju ke tubulus proximal. Nah, ini nanti akan berbahaya apabila probenecid dia itu digabungkan dengan obat-obatan lain yang disekresikan melalui tubulus proximal, kayak misalnya antibiotik penisilin. Nah, ketika probenecid dan juga penisilin ini digabungkan, maka si probenecid ini dia tuh akan menghambat sekresi dari si antibiotik penisilin. Sehingga ketika dia tuh dihambat, maka si penisilin dia tuh juga akan naik sehingga dia tuh akan mengalami toksisitas. Kemudian untuk mekanisme yang kedua, dia tuh menghambat reabsorpsi di urin menuju ke tubulus proximal dan dikembalikan oleh darah. Nah, fungsi probenecid dia tuh menghambat di sini nih. Fungsi utamanya tuh dia menghambat di area urin ini. Nah, dia tuh menghambat yang namanya asam urat. Nah, ketika asam urat itu mau disekresikan, dia tuh seharusnya dia tuh direabsorpsi kembali nih, direabsorpsi kemudian dibuang kembali ke pembuluh darah. Tetapi probenecid ini dia tuh menghambatnya tuh di sini, menghambat di sini. Nah, ketika dihambat tujuannya apa? Ya supaya asam urat ini dia tuh dapat dieskresikan lebih banyak daripada biasanya kayak gitu. Ketika dieskresikan lebih banyak, maka diharapkannya asam urat di dalam pembuluh darah itu kembali menjadi normal kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu harusnya nggak ada. Tetapi kalau yang paling
mendekati, dia tuh mempercepat ekskresi asam urat. Jadi asam urat ini ekskresinya tuh dicepetin, bukan dicepetin sih harusnya mah, dia tuh dihambat doang reabsorpsinya. Jadi dia tuh akan lurus ke sini dan dibuang ke lewat urin atau lewat kencing kita kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat atau paling mendekati itu mempercepat ekskresi asam urat. Oke. Probenecid inhibit the tubular reabsorption. Tuh, dia tuh menghambat reabsorpsi doang, nggak mempercepat kayak gitu. Sehingga dia tuh mempercepat, dia tuh increasing the urinary excretion of uric acid dan menghambat serum level dari asam urat tersebut kayak gitu. Oke, sekarang ke soal yang nomor 2. Seorang pasien laki-laki berusia 45 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada bagian kaki. Setelah dilakukan wawancara, ternyata pasien mempunyai riwayat stroke dan sedang mengkonsumsi obat aspirin. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pasien didiagnosa asam urat dan dokter ingin berkonsultasi dengan apoteker mengenai pengobatan yang kontraindikasi dengan pasien tersebut. A. Allopurinol, B. Febuxostat, C. Colchicine, D. Probenecid, atau E. Pegloticase. Oke, kata kuncinya yaitu ada seorang laki-laki, dia tuh datang ke rumah sakit. Nah, tetapi dia tuh memiliki riwayat stroke dan sedang mengobati aspirin. Nah, kemudian dia tuh didiagnosa asam urat nih. Nah, dokternya tuh tanya ke apoteker, obat yang kontraindikasi itu apa? Kayak gitu. Oke, jadi dalam kasus ini, Jadi, ketika ada aspirin, di mana aspirin dia tuh akan bersifat basa lemah kan. Nah, ketika obat-obatan basa lemah, mana tadi ya? Ini harusnya dia tuh kontraindikasi pada probenecid. Tapi saya jelaskan terlebih dahulu. Oke. Nah, di mana aspirin dia tuh juga akan disekresikan lewat tubulus proksimal. Nah, ketika aspirin ini diminum bareng dengan penderita asam urat, lah di mana asam urat itu juga akan disekresikan lewat sini. Lah ketika ada aspirin dan juga asam urat, si aspirin ini dia tuh akan mengganggu sekresi dari asam urat dari pembuluh darah menuju ke tubulus proksimal. Ini dan juga urin. Lah ketika dia tuh dihambat asam uratnya, dia tuh dihambat sekresinya, maka si asam urat ini dia tuh akan kembali ke dalam pembuluh darah nih. Nah, ke dalam pembuluh darah. Makanya ketika ada ada asam urat dan dia tuh diberikan aspirin, maka untuk pengobatannya itu tidak boleh menggunakan probenecid karena ini akan percuma. Ya, kenapa ya? Ini kan dihambat nih. Dia kan udah dihambat nih. Ketika kan dihambat, maka dia itu akan semakin sedikit kan obat-obatan yang disekresikan melalui tubulus proksimal. Nah, ketika semakin sedikit, maka si asam urat ini dan juga aspirin ini dia akan berkompetitif. Nah, di mana kompetitif ini itu dimenangkan oleh aspirin karena dia tuh memiliki sekresi yang sangat kuat di tubulus proksimal kayak gitu. Jadi pengobatan dengan probenecid dia tuh percuma kayak gitu karena dia tuh juga dapat meningkatkan si asam urat dengan penghambatan sekresi melalui tubulus proksimal kayak gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah probenecid. Jadi untuk kalau misal ada pasien nih asam urat dan ada dia tuh sedang mengkonsumsi aspirin nih, maka dia tuh dapat diberikan kayak allopurinol kayak gitu. Lah berhubung ini cuma soal latihan biasa, cuma sekedar informasi doang, jadi biasanya mah dokter ngasih allopurinol. Kalau misal allopurinol dia tuh nggak mempan, baru dia tuh dikasihkan probenecid kayak gitu. Untuk lini pertama probenecid itu sangat jarang sekali kayak gitu. Dan ini cuma sekedar kayak informasi aja kayak gitu kalau probenecid itu kontraindikasi terhadap aspirin kayak gitu. Jawabannya D. Probenecid. Aspirin decrease the effect of probenecid by acidic atau ionic through competitive for renal tubular clearance
kayak gitu. Jadi dia tuh berkompetitif nih antara asam urat dan juga aspirin, gitu. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang pasien wanita berusia 59 tahun didiagnosa dokter asam urat dan mendapatkan terapi pegloticase dan juga allopurinol. Bagaimana mekanisme kerja dari pegloticase? A. Merubah asam urat menjadi allantoin. B. Menghambat sintesis asam urat. C. Mempercepat ekskresi asam urat. D. Mengurangi nyeri. Atau E. Memperlambat metabolisme asam urat. Oke, kita ditanya mengenai mekanisme kerja dari pegloticase. Jadi, pegloticase, dia tuh mekanisme kerja dari pegloticase, dia tuh merubah asam urat menjadi bentuk allantoin. Jadi, jawabannya tuh yang A. Oke, di mana pegloticase ini, dia tuh merubah asam urat menjadi bentuk yang mudah diekskresikan atau allantoin. Jadi, asam urat nih, awalnya dia tuh asam urat dalam darah nih. Nah, dia tuh akan diekskresikan nih. Asam urat kan nggak terlalu mudah larut air dibanding dengan allantoin. Makanya si pegloticase ini, itu dia tuh merubah dari asam urat menjadi allantoin sehingga mudah diekskresikan. Nah, efek dari pegloticase ini sangat cepat sekali, bisa dalam hitungan menit maupun dalam hitungan jam. Enggak sih, harusnya dalam hitungan jam. Karena dia tuh akan diabsorpsi dan didistribusikan. Nah, namun permasalahan dari pegloticase, dia tuh memiliki onset yang cepat. Tetapi, dia tuh juga akan cepat, hilang kayak gitu. Jadi ketika misal minum pegloticase nih, kemudian beberapa jam setelah minum, dia tuh asam uratnya akan menurun. Nah, akan tetapi, sejam berikutnya atau setelah beberapa jam berikutnya, asam urat ini akan naik kembali. Kenapa? Ya, karena dia tuh akan merubah bentuk asam urat menjadi allantoin. Dia tuh tidak menghambat Dia tuh tidak menghambat produksi asam uratnya, tetapi dia tuh hanya merubah. Kayak istilahnya dia tuh kayak Kayak hasil akhirnya doang yang dibersihin nih, tetapi akar permasalahannya tuh nggak dibersihin kayak gitu. Jadi dia tuh memiliki efek yang cepat, tetapi dia tuh tidak dapat bertahan lama kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang A, merubah asam urat menjadi allantoin. The pegloticase have a mechanism of action by catalyzing uric acid to the water soluble, atau dia tuh dapat dirubah menjadi bentuk yang mudah larut kayak gitu. Sehingga dia mudah diekskresikan metabolisme allantoin kayak gitu. Sehingga dia tuh dapat mudah diekskresikan lewat urin kayak gitu dalam bentuk allantoin. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Seorang pasien wanita 55 tahun mengalami postmenopause, mengeluhkan nyeri pada panggul, datang ke dokter spesialis ortopedi. Hasil pemeriksaan nilai FRAX score lebih dari 10% dan T-score pada femoral neck sebesar negatif 2,6. Oleh dokter, pasien diberikan raloxifene. Bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? A. Modulasi reseptor estrogen. B. Mengagonis reseptor estrogen pada tulang. D. Menyerupai osteoprogestin. D. Menghambat efek ring L. Atau E. Meningkatkan osteoblast. Oke, jadi kita ditanya nih mekanisme kerja obat raloxifene. Jadi raloxifene dia tuh memiliki efek atau memiliki mekanisme kerja sebagai modulator estrogen. Jadi di dalam tulang kita itu estrogen itu memiliki peran yang cukup penting. Di mana peran dari estrogen pada tulang kita dia itu dapat meningkatkan osteoblast dan juga dapat menurunkan osteoklas. Jadi osteoblastnya itu meningkat dan juga osteoklasnya atau OC-nya dia itu turun. Nah, di mana dalam konsep dari osteoporosis itu terjadi ketidakseimbangan antara osteoblast, ini terus aja ya, osteoblast dan juga osteoklas, di mana osteoklasnya itu rendah dan juga osteoblastnya itu rendah dan juga osteoklasnya itu meningkat, sehingga ketika ketidakseimbangan itu dia akan menyebabkan yang namanya osteoporosis. Nah, tetapi raloxifene dia tuh dapat meningkatkan yang namanya modulator
dia tuh sebagai modulator estrogen, atau dia tuh dapat meningkatkan estrogen. Lah, estrogen ini itu berfungsi untuk tulang, itu dapat meningkatkan osteoblast dan juga menurunkan osteoklas. Lah, osteoblast dia itu berfungsi sebagai kayak apa ya? Dia itu kayak pembangun tulang, dan juga osteoklas itu dia itu pengrusak tulang. Kayak misalnya gini ya. Ini misalnya tulang. Di sini itu ada osteoklas. Bentar. Di sini ada osteoklas. Osteoklas itu menggerogoti tulang kita. Kemudian osteoblast dia itu memperbaiki tulang kita nih. Yaitu memperbaiki sehingga ini yang dinamakan remodeling tulang kayak gitu. Jadi, jawaban yang paling tepat dia adalah modulator reseptor estrogen kayak gitu. Dia kalau jawaban E, dia itu meningkatkan osteoblast, ya memang dia tuh meningkatkan osteoblast. Secara nggak langsung dia tuh menghambat apoptosis dari osteoblast, tetapi yang paling tepat dia tuh memodulator reseptor estrogen. Jadi estrogennya tuh meningkat sehingga osteoblast naik dan juga osteoklas itu turun. Oke. Modulator osteoblast, the mechanism of action, Rayleigh event occur through binding the estrogen receptor. Jadi dia tuh berikatan dengan si reseptor estrogen receptor sehingga dia tuh meningkatkan estrogen. Dia tuh aktivitas estrogenic pathway, estrogen effect, dan memblokade estrogen antagonist effect. In addition, the express estrogen receptor. Jadi dia tuh dapat meningkatkan si estrogen. Bentar. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Seorang pasien perempuan berusia 45 tahun menderita rheumatoid arthritis sejak 4 tahun yang lalu. Dan saat ini pasien mengalami osteoporosis dengan T-score negatif 2,8. Untuk mengatasi prognosis rheumatoid arthritis, perlu diberikan obat untuk mengatasi RA pasien. Obat RA apakah yang kontraindikasi untuk pasien tersebut? A. Methotrexate, B. Prednison, C. Acetaminophen, D. Chloroquine, atau E. Sulfasalazine. Oke, jadi di sini ditanyain obat yang kontraindikasi terhadap pasien osteoporosis. Oke. Perlu diketahui, ada beberapa obat-obatan yang dapat menyebabkan penurunan bone mass density atau kepadatan tulang. Salah satunya itu merupakan golongan dari corticosteroid, yaitu contoh salah satunya yaitu prednison. Jadi prednison sendiri dia tuh dapat menyebabkan beberapa efek samping, di mana salah satu efek sampingnya yaitu penurunan bone mass density, kemudian dia tuh dapat menyebabkan hiperkalemia, sehingga dia tuh kontraindikasi pada pasien DM, dan juga dia tuh dapat menyebabkan hipertensi serta dapat menyebabkan edema. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, prednison. Nah, untuk methotrexate, dia tuh efek samping dari methotrexate sendiri, dia tuh dapat menyebabkan hepatotoksik, kemudian dia dapat menyebabkan mual muntah, dan dia merupakan kategori untuk kehamilan dia tuh X. Sehingga dia tuh tidak boleh diberikan untuk pasien hamil atau wanita hamil. Kemudian kalau acetaminophen nggak perlu dibahas lah ya. Kemudian untuk chloroquine sendiri dia tuh efek yang paling umum, dia tuh retinal toxicity atau dia tuh permasalahan pada mata. Jadi nanti penglihatan mata itu bisa kabur, itu merupakan efek dari chloroquine. Kemudian untuk sulfasalazine, dia tuh bisa menyebabkan sakit kepala, dan juga dia tuh dapat menyebabkan permasalahan hematologi. Kayak misalnya dapat menyebabkan leukemia, kemudian anemia hemolitik, maupun dapat menyebabkan anemia megaloblastik. Gitu. Jadi sulfasalazine itu nanti bisa menyebabkan permasalahan hematologi atau permasalahan pada darah. Oke, kita lanjut ke jawaban B, prednison. Corticosteroid memiliki efek samping osteoporosis. Bukan osteoporosis sih, penurunan bone mass density atau kepadatan tulang aja. Di mana penurunan kepadatan tulang dia tuh dapat menyebabkan osteoporosis. Jadi jawabannya tuh yang B. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang pasien berusia 55 tahun dengan riwayat memiliki GERD kronik.
Saat ini pasien mengeluhkan nyeri pada lututnya dan meradang. Oleh dokter, ia didiagnosis mengalami osteoartritis. Untuk mencegah efek samping pada lambung, anti nyeri apakah yang dapat digunakan untuk pasien tersebut? Nah, acetaminophen, B. piroxicam, C. natrium diklofenak, D. asam urat, atau E. dexamethasone. Oke, kayaknya ini semua tahu jawabannya tuh yang A. Untuk untuk pemberian anti nyeri pada pasien memiliki penyakit lambung atau GERD, dia tuh dapat diberikan golongan selektif COX-2 inhibitor kayak celecoxib, dan juga dapat diberikan paracetamol karena paracetamol itu tidak memiliki efek samping ke lambung. Kalau untuk yang non-selektif COX kayak misalnya natrium diklofenak atau asam mefenamat, dia itu nanti dapat menyebabkan permasalahan pada lambungnya, atau ya, dia itu dapat menyebabkan permasalahan pada lambung, di mana dia itu juga akan menghambat COX-1, di mana COX-1 dia itu akan menghasilkan yang namanya prostaglandin pada lambung. Ketika prostaglandin itu tidak dihambat atau prostaglandinnya itu turun, nanti akan terjadi permasalahan pada lambung. Jadi untuk natrium diklofenak atau asam mefenamat atau dexamethasone ini tidak diperbolehkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah acetaminophen atau paracetamol. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Seorang pasien penderita osteoporosis mengalami hipertensi. Dokter menginginkan terapi obat yang juga dapat meningkatkan kepatahan tulang dengan meningkatkan kadar kalsium dalam tubuhnya. Obat apakah yang Anda rekomendasikan? A. furosemid, B. hidroklorotiazid atau HCT, C. captopril, D. valsartan, atau E. nifedipine. Oke, jadi di sini tuh ditanya ini obat hipertensi apakah yang dapat meningkatkan kadar kalsium dalam tubuh. Jadi ada satu obat hipertensi, dia tuh dapat meningkatkan kadar kalsium dalam tubuh, atau dia tuh dapat mengurangi ekskresi kalsium dalam urin. Jadi urin itu juga dapat mengekskresikan namanya kalsium. Lah, di mana kalsium itu juga diperlukan untuk pembentukan dari tulang kita. Lah, ketika kalsium ini dihambat atau mengurangi ekskresi dari kalsium sehingga kalsium dalam pembuluh darah kita itu semakin banyak, maka dia itu juga dapat memperbaiki juga osteoporosis atau kebatasan tulang kita. Nah, obatnya itu adalah hidroklorotiazid. Nah, walaupun saya sendiri itu juga nggak tahu mekanisme tepatnya tuh bagaimana. Tetapi kalau berdasarkan jurnal-jurnal, dia tuh ya mengurangi ekskresi kalsium dalam urin, kayak gitu. Untuk secara mekanisme kerja, secara rincinya, saya juga nggak tahu. Jujur, saya nggak tahu. Jadi mungkin nanti bisa kalian cari sendiri, tapi kalau secara garis besar, dia tuh mengurangi ekskresi kalsium dalam urin. Kayak gitu. Jawaban D, hidroklorotiazid atau HCT, dia tuh dapat bermanfaat pada pasien memiliki riwayat dan resiko osteoporosis karena dapat meningkatkan kepatahan tulang dan menghambat ekskresi kalsium di ginjal. Tuh kan, dia tuh dapat menghambat ekskresi kayak gitu, sehingga kadar kalsium dalam darah itu meningkat. Lah, nggak tahu kenapa dia tuh dapat menghambat ekskresi dari kalsium. Lah, mekanismenya lebih rinci itu saya nggak tahu kayak gitu. Tapi dia tuh dapat meningkatkan kalsium dalam darah kayak gitu melalui penghambatan ekskresi kalsium di ginjal kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang pasien wanita 32 tahun dengan riwayat osteoartritis dengan prognosis sedang. Aku terunggu ya. Hilang guys. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang pasien wanita 32 tahun dengan riwayat osteoporosis dengan prognosis sedang. Pasien saat ini tengah hamil trimester pertama. Pemilihan obat pada wanita hamil memerlukan pertimbangan yang ketat. Obat apakah yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut? A. prednisone, B. azathioprine, C. hidroksikloroquine, D. sulfasalazine, atau E. methotrexate. Oke, seperti yang udah kita singgung sebelumnya, di mana methotrexate itu merupakan
kategori X untuk ibu hamil. Jadi, jawaban yang di sini itu adalah metotrexat. Kenapa? Karena dia itu merupakan kategori kehamilannya itu X. Sementara kalau prednison itu baik, kemudian untuk si azathioprine, dia itu obat apa ya? Dia tuh golongan imunosupresan kalau nggak salah. Di mana kategorinya itu D, kemudian hidroksikloroquine, dia itu relatif lebih aman. Untuk kategori dari, bukan FDA, apa ya? Ada kok satu, bukan dari FDA. Dia tuh termasuk kategori D, tapi dia tuh relatif aman untuk ibu hamil. Kemudian sulfasalazin ini merupakan kategori B untuk ibu hamil. Jadi kalau misalnya ada osteoartritis, kemudian dia tuh ibu hamil, maka pemilihan obat untuk pasien tersebut itu biasanya dikasihkan sulfasalazin. Kalau misal sulfasalazin nggak ada di dalam pilihan jawaban, kalian mungkin bisa memilih hidroksikloroquine karena dia tuh relatif lebih aman untuk golongan DMARS yang non-biologik. Oke, metotrexat is in pregnancy kategori, dia tuh X, di mana dia tuh dapat tidak direkomendasikan untuk kehamilan dan dia tuh dapat menyebabkan yang namanya cacat janin atau birth defect. Karena dia tuh bersifat teratogenik juga kalau metotrexat. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Seorang pasien mengalami rheumatoid arthritis dan mendapati terapi DMARS. Dalam beberapa lama, pasien mengalami penurunan penglihatan. Obat DMARS apakah yang mengakibatkan efek samping tersebut? A. Infliximab, B. Metotrexat, C. Sulfasalazin, D. Hidroksikloroquine, atau E. Omalizumab. Oke, kayaknya ini mah tadi udah dibahas nggak sih kayaknya mah? Di mana hidroksikloroquine dia tuh memiliki efek samping retinal toxicity atau dia tuh memiliki permasalahan pada mata kayak penglihatan kabur, kemudian susah melihat dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D, hidroksikloroquine. Lah untuk yang infliximab dia tuh efek sampingnya itu kayak biasa tuh paling mual muntah, kemudian dia tuh juga bersifat hepatotoksik dan juga dia tuh dapat menyebabkan yang namanya vitiligo. Vitiligo. Dia tuh kayak permasalahan pada imunosupresannya atau sistem imunnya. Kemudian untuk metotrexat dia tuh hepatotoksik dan juga dapat menyebabkan mual muntah. Untuk sulfasalazin nanti dia tuh bisa menyebabkan sakit kepala dan juga dia tuh dapat terjadi permasalahan pada hematologinya. Kemudian kalau omalizumab dia tuh relatif lebih aman, namun ketika setelah pemberian dari omalizumab dia tuh mungkin bisa menyebabkan sakit kepala atau nyeri pada sendi. Oke. Efek samping hidroksikloroquine dapat mengakibatkan retinopati dan mengakibatkan lesi pada retina. Jadi kalau yang hidroksikloroquine dia tuh menyebabkan permasalahan pada mata kayak gitu lah. Nggak usah dihafal terlalu rinci, nanti juga nggak bakal keluar di UKAI kayaknya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Seorang pasien mendapatkan terapi alendronat untuk mengatasi osteoporosis yang ia derita. Bagaimana cara mengonsumsi obat tersebut? A. 30 menit setelah makan, B. Bersama makan untuk mencegah iritasi saluran cerna, C. Sebelum tidur malam hari, D. Sebelum makan dengan posisi tegak dan tidak beraktivitas selama minimal 30 menit, atau E. 2 jam setelah makan. Oke, berarti di sini kan ditanya ini terapi alendronat itu cara mengkonsumsinya tuh bagaimana? Jadi untuk alendronat dia tuh untuk cara mengkonsumsi obat alendronat dia tuh mengkonsumsinya itu di pagi hari saat perut kosong. Jadi setelah bangun tidur itu keadaan perut kosong kita kan belum makan apa-apa nih. Jadi dia tuh bisa digunakan atau diminum saat kita bangun tidur. Kemudian ketika udah minum alendronat nih, lah kita tuh nggak boleh kayak beraktivitas apapun. Jadi kita tuh bisa duduk tegak atau dia tuh dapat berdiri kurang lebih selama 30 menit. Dan itu tidak boleh minum apapun, kemudian tidak boleh makan apapun. Jadi ini agak spesifik sih kalau cara mengkonsumsinya kayak gitu.
Jadi, pilihan yang paling tepat adalah yang D. Sebelum makan, biasanya digunakan pada pagi hari dengan posisi tegak dan tidak beraktivitas selama minimal 30 menit. Nah, kalau misalnya udah 30 menit, udah selesai 30 menit, ya silakan kalian mau makan apapun, mau beraktivitas itu nggak apa-apa. Alendron harus diminum saat perut kosong untuk meningkatkan bioavailabilitas. Diminum dengan posisi tegak dan sedikit tengadah untuk mencegah iritasi esofagus dan tidak beraktivitas dan berbaring terlebih dahulu selama minimal 30 menit. Jadi dia tuh harus sebelum makan dan juga harus dalam keadaan duduk secara tegak, kalau nggak gitu berdiri, tidak boleh beraktivitas apapun selama 30 menit. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nggak terlalu banyak yang kita bahas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.